Ya gimana? Mungkin Opening kesibukan. biasa nih, opening biasa. Iya. Mungkin hari-harinya sebagai udah berumah tangga mungkin seperti apa nih kebahagiaannya? Alhamdulillah, seneng banget. Sekarang kalau bangun tidur udah ada teman. Terus di rumah juga udah nggak sendirian, kemana-mana juga sih enak lah, alhamdulillah. Senang lah, bersyukur sekarang apa-apa juga tidak lagi menjadi dosa, melainkan menjadi pahala. Terus lebih melatih emosional aja gitu, yang tadinya suka nongkrong sama teman-teman, sekarang mau udah nggak lagi gitu. Jadi ya dikurangin lah, bukan enggak, tapi dikurangin sedikit banyak ya gitu. Mungkin hal-hal apa sih yang mungkin dikurangin gitu buat ini kan pengantin baru, mungkin ngejar buat anak juga, mungkin ada aktivitas luar kota juga, pas berapa yang dikurangin harus Mau sih pengen bulan madu nanti insyaallah, cuman ngelihat jadwal juga yang alhamdulillah mulai padat sekarang gitu. Pandemi juga alhamdulillah sudah mulai berangsur. Apa ya, mungkin sering-sering bareng sih, terus sering-sering juga minta sama Allah juga biar dikasih, melainkan jangan hanya keturunan tapi keturunan yang baik, yang soleha, soleh juga gitu. Bulan madu sendiri rencananya pengennya kemana nih bang? Insyaallah nanti sih awal tahun kalau nggak salah nanti ke umroh ke Turki, kalau apa mah, kalau jadi insyaallah jadi sih. Pengen sih, pengen juga gitu. Dan kita juga udah vaksin, udah lengkap vaksinnya juga, sudah memenuhi lah insyaallah. Tinggal lagi menunggu jadwal aja dan waktunya. Dan insyaallah akhir tahun ini bulan madunya nanti mau ke Medan dulu, terus baru ke Labuan Bajo insyaallah. Nyekar dulu bang ya? Nyekar dulu. Nah bang, ketika satu hari pasca menikah nih bang, hal apa nih yang dilakuin abang sama istri bro? Yang belum pernah abang rasain dilakuin nih ketika udah menikah nih bang? Hal pertama apa nih bang? Insyaallah udah tak henti-hentinya untuk bersyukur ya. Apalagi pas malam pertama itu, benar-benar itu terapkan yang namanya sunnah Rasul gitu. Sebelum berjamaah dengan istri itu ya memang sholat dulu gitu ya, terus berkomunikasi yang baik dulu, sholat bareng dulu. Wah alhamdulillah itu ibadah yang indah banget, dan sampai meneteskan air mata. Dia juga meneteskan air mata, Ido juga sampai meneteskan air mata karena udah seneng gitu. Alhamdulillah, yang tadinya mungkin dosa ketika bertemu bertatap muka terus bersentuhan aja jadi dosa, gugur seketika ketika memang sudah akrab gitu. Jadi masya Allah gitu, seneng banget alhamdulillah. Mungkin dari istri sendiri bang, maksudnya itu ketika udah jadi sah jadi istri abang nih, dia kepengen apa sih bang yang enggak sama yang boleh abang lakuin gitu misal bang? Apa ya, dia memang dari awal gitu lah gitu. Jadi hati-hati jangan sampai nanti rahimnya yang turun atau apalah segala macam, karena memang banyak teman dia yang mungkin satu angkatan bareng sama dia yang perempuan yang kecil, dan banyak yang nggak punya anak karena rahimnya turun. Karena kan naik motor tuh itu bukan jalan yang ini, jalan yang biasa, jalan terjal gitu. Maksudnya resiko memang cukup tinggi, tapi memang kalau nanti sekali-sekali kalau memang ada waktunya dan kondisi fisiknya dia masih aman, terus belum mengisi kan, dia insya Allah akan nemenin, nggak akan biarin tapi nemenin, tetap tidak melarang. Ngomongin soal program nih bang, maksudnya berarti gaspol nih ya. Nah program kehamilannya sendiri nih apa nih yang dilakuin abang sama istri ini? Pertama untuk ikhtiarnya usahanya ya, mungkin ya selalulah konsumsi yang mungkin membuat hormon jadi naik ya, terus meningkatkan hormonitas tubuh yang baik lah, terus dia lebih banyak mengkonsumsi sayur, juga lebih banyak mengkonsumsi daging, ditambah dengan olahraga yang baik, terus istirahat yang cukup ya insya Allah. Tapi sejauh ini udah sih enjoy aja sih, jangan sampai menjadi beban gitu ya, dinikmatin aja. Mungkin belum saatnya Allah kasih untuk biar saling mengenal dulu, pacaran dulu, terus nanti kalau memang sudah dua-duanya siap insya Allah pasti dikasih. Berarti nggak menunda bang ya? Tidak menunda juga, tidak juga yang gimana gitu. Oke. harus gitu, enggak, jadi tidak jadi beban, tidak bilang gitu. Ido, ini kan kamu dari dulu kan sama Iki nggak pernah terpisahkan. Sekarang udah sama-sama punya istri. Akankah tinggal terpisah dengan istri masing-masing, punya rumah masing-masing atau seperti Punya apa sih? rumah masing-masing, sekarang masih punya rumah masing-masing, dan alhamdulillah juga rumahnya berdampingan, satu dinding tapi dua rumah. Jadi di belakang juga ada connecting door. Berarti rumahnya tetap di situ bang ya? Jadi enak komunikasinya gitu, dan nggak bisa pisah. Bahkan kalau ada program bareng kayak gini udah enak, bajunya juga
ada asisten yang selalu ngambilin baju bareng dan nyusun bajunya itu dua gitu. Misalnya mau baju mana, baju hari ini, baju ini diambil dua, celana dua gitu. Jadi biar pisah rumah tetap satu lemari apa gimana sih, Dok? Ada sih lemari untuk pakaian sendiri gitu, barengan gitu. Jadi ada asisten juga yang iniin kalau untuk baju-baju manggung ya. Tapi kalau untuk baju-baju keseharian mungkin ya itu mah istri, tapi seminim mungkin itu bisa jangan sampai istri yang megang pakaian itu banyak gitu, yang ngopi cubangnya gitu. Mungkin pakaian dia yang dia nyuci sendiri gitu. Tapi kalau pakaian itu sebagai ada asisten itu bisa gugur ketika memang sudah akad gitu. Jadi masya Allah gitu, seneng banget alhamdulillah. Mungkin dari istri sendiri bang, maksudnya itu ketika udah jadi istri abang nih, dia kepengen apa sih bang yang enggak sama yang boleh abang lakuin gitu misal bang? Ini memang dari awal kita sudah ungkapkan apa yang menjadi komitmen kita, apa yang menjadi obrolan kita, enak nggak enaknya itu sudah diomongin dari awal. Terus seiring berjalannya waktu menuju hari kemarin itu juga kan kita sering berkomunikasi, jadi paham dan tahu ketika dia maunya apa, nggak sukanya apa, jadi tanpa diomongin lagi udah paham. Ya, apalagi banyak lah pokoknya udah banyak pelajaran yang kita dapat. Kalau kedekatan istri sama karena dia sendiri gimana Kak? Mungkin ada sharing-sharing gitu nggak? Sharing banyak banget sharingnya. Alhamdulillah sering mereka, apalagi satu frekuensi dari Sunda. So sama-sama dari Sunda bang ya? Nah, kan istri kan sebelumnya tomboy banget tuh, anak motor. Nah, dia hijrah sampai udah sekarang ibuan banget. Mungkin ada belajar juga nggak sih, belajar masak kah, atau menjadi ibu yang baik, ibu rumah tangga yang baik? Itu mohon sama Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah tetapkan hatinya, mantapkan hatinya untuk istiqomah terus bekerja. Ya, di samping itu juga itu selalu support dia dalam bentuk beli pakaian yang mungkin tertutup ya, terus memuji jika dia memang pakai pakaian hijab itu lebih cantik daripada terbuka gitu. Jadi lebih menyenangkan hatinya, terus dibantu dengan doa, disupport dengan pakaiannya. Insya Allah mudah-mudahan dia mulai nyaman sih berhijab. Dan tadinya yang bikin cowboy, tadinya naik motor, sekarang sudah anggun, cantik gitu ya. Dan ditambah lagi mungkin pujian dari teman-teman netizen ketika memang berhijab. Dia orang yang memang pemalu, dia berhijab dikatain bagus, jadi lebih termotivasi. Abang sendiri ngelarang nggak sih bang, maksudnya itu kalau misalnya istri pengen tetap ngelakuin hobinya motoran larang nggak sih abang sendiri? Sebenarnya gini, ketika memang hobi itu tidak menjadi mengganggu ya? Mengganggu aktivitas menjadi suami istri dan tidak beresiko terlalu tinggi, itu izinkan. Dan bahkan itu support kalau bisa. Tapi kan sekarang pengen program punya anak ya, jadi pengen benar-benar inilah gitu. Jadi hati-hati, jangan sampai nanti rahimnya yang turun atau apalah segala macam, karena memang banyak teman dia yang mungkin satu angkatan bareng sama dia yang perempuan hobinya nge-trail, dan banyak yang nggak punya anak karena rahimnya turun. Karena kan naik motor tuh itu ya, itu mah istri, tapi seminim mungkin itu bisa jangan sampai istri yang megang pakaian itu banyak gitu, yang ngopi cubangnya gitu. Mungkin pakaian dia yang dia nyuci sendiri gitu. Tapi kalau pakaian itu sebagai ada asisten itu ya asisten. Jadi istri kadang minta mana pakaiannya gitu. Tidak support buat Nadia kan baru ngeluarin single nih. Ketika dia sebagai penyanyi, gimana tanggapannya? Ya mudah-mudahan sukses. Kemarin juga sempat komunikasi sama Nadia juga. Biasanya lagunya mungkin miskomunikasi ya, tadinya harusnya cover jadi official gitu. Jadi memang itu memang harus diperhatikan sih ketika memang mau terjun di dunia industri musik gitu. Itu harus tahu proseduralnya seperti apa gitu. Jadi jangan sampai salah pahaman seperti itu. Apalagi ketika memang itu lagu dikemas dengan sangat baik, itu ada cover, ada recycle, ada official. Jadi mau yang mana? Kalau official itu memang punya lagu kita sendiri, kita produksi sendiri, publishingnya kita urusin sendiri, gitu, atau label yang ngurusin. Dan itu memang first banget, itu lagunya kita yang nyanyiin. Ada recycle. Ketika recycle itu ya publishing semua izinnya diurusin.
dengan membayar royalti ke pencipta semuanya gitu. Mungkin bayaran awal lebih mahal, tapi kalau untuk cover mungkin etikat baik kita sebagai penyanyi yang mengcover kepada yang punya lagu. Itu kemarin kesalahan salah tulis dari tim atau seperti apa sih pasti uploadnya itu Ya mungkin karena dia kan bukan penyanyi ya, mungkin dia tidak tahu hal seperti itu. Mungkin captionnya dikasih atau yang YouTube-nya kan diurusin sama orang label. Harusnya orang labelnya dia lebih paham lah ketika dia memang mau terjun dunia musik, apalagi produser. Berarti banyak kasih saran untuk Nadia juga dong. Sering lah, sering ketemu setiap hari. Oke, udah. Siap. Oke, thank you Bang Ido.